Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Ticket Coffee Shop yang telah dirilis pada tahun 2017. Oke, seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Yondo. Terlihat ia sedang mengantarkan makanan kepada seorang wanita yang bernama Cherry. Dan karena kancing baju si Cherry yang terbuka, hal itu membuat Yondo gagal fokus. Dan pada akhirnya, terjadilah peristiwa pergenjotan. Akan tetapi peristiwa itu hanyalah sebuah mimpi basah. Yondo lalu mengambil tisu dan bergegas mengelap pisangnya tersebut. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan Cherry yang sedang berbelanja di pasar. Si Cherry ini memiliki usaha kedai kopi. Cherry juga jadi idola semua pria di sana karena ia memiliki paras yang cantik dan aset yang sangat indah. Akan tetapi Cherry hanya menyukai seorang pria tua yang kita panggil saja Opa. Sesampainya di rumah Opa, Cherry lalu mengajaknya minum kopi bersama. Saat sedang ngopi, si Cherry lalu menggodanya. Dan hal itu membuat Opa gagal fokus dan terus melihat gunung si Cherry tersebut. Dan saat Cherry pergi ke kamar mandi, Opa terus-terusan melihat aset Cherry tersebut. Ia pun berencana untuk mengintipnya. Namun ia dikagetkan oleh Cherry yang tiba-tiba saja keluar. Dia pun menjadi salah tingkah. Dan karena sudah terciduk, dia lalu beralasan ingin buang hajat juga. Akan tetapi saat di dalam toilet, Opa malah berhayal ketika ia digoyang oleh si Cherry. Saat keluar dari toilet ternyata si Cherry sudah pergi. Kemudian dia melihat secari kertas di atas meja, yang dimana itu adalah sebuah undangan minum kopi di kedai milik Cherry. Sementara itu di sisi lain terlihat Cherry yang sedang menunggu kedatangan Opa. Tak lama kemudian Opa datang dan lagi-lagi si Cherry ini malah merayu si Opa agar mau bergencot ria bersama-sama. Opa yang sudah tidak tahan lagi lalu membawa Cherry ke sebuah penginapan. Dan di sana terjadilah peristiwa pergenjotan. Keesokan harinya terlihat ada seorang wanita yang datang di kedai kopi milik Cherry. Wanita ini bernama Chu Yong. Ia datang ke sana dengan maksud melamar kerja. Sementara itu di luar kedai terlihat banyak pria yang mengintip Chu Yong yang sedang dilatih menjadi pelayan oleh Cherry. Tak lama kemudian Opa datang ke kedai tersebut. Cherry terlihat senang, akan tetapi si Opa terus-terusan melihat Chu Yong. Dan hal itu membuat Cherry cemburu dan memarahinya. Scene kemudian berpindah lagi yang memperlihatkan Opa yang sedang berbincang-bincang dengan Chu Yong. Opa yang sudah merasa nyaman lalu mengajak Chu Yong ke sebuah penginapan. Dan pada akhirnya mereka pun bergenjot ria. Keesokan harinya terlihat Chu Yong yang sedang menemani para tamu. Cherry yang melihat hal itu sedikit kesal karena dia sudah tidak diminati lagi oleh pelanggannya. Ditambah lagi si Opa dan si Yondo juga terus melirik Chu Yong, dan hal itu membuatnya semakin kesal. Malam harinya, Yondo mengantarkan makanan kepada Chu Yong. Di sana dia dibuat gagal fokus dengan Chu Yong tersebut. Mereka berdua lalu makan malam bersama sambil curhat-curhatan. Tak lama kemudian Chu Yong yang sudah mabuk lalu bersandar kepada Yondo. Yondo yang melihat hal itu lalu segera mengajak Chu Yong untuk bercocok tanam. Keesokan harinya terlihat Cherry yang sedang berbincang-bincang dengan Opa. Di sini Cherry curhat tentang Chu Yong yang lebih diminati para pelanggannya. Lalu si Opa bilang bahwa Chu Yong memang lebih seksoi dan menarik. Hal itu membuat Cherry menjadi marah dan ia berniat kembali ke kedai untuk memecat Chu Yong. Akan tetapi Opa mencegahnya karena tidak mau kehilangan Chu Yong. Opa lalu merayu Cherry untuk melakukan pergenjotan. Dan mereka pun bergenjot ria bersama. Singkat cerita terlihat Chu Yong yang sedang menemui Yondo. Dia bermaksud meminjam uang. Yondo yang naksir kepada Chu Yong lalu memberikan semua uang tabungannya. Sementara itu di sisi lain terlihat Cherry yang sedang meratapi nasibnya. Ia berpikir mungkin saja si Opa sudah melakukan pergenjotan dengan si Chu Yong. Tak lama kemudian Yondo datang dengan maksud ingin menemui Chu Yong. Akan tetapi si Chu Yong sudah tidak bekerja lagi, yang dimana Chu Yong sekarang sudah pulang ke kampung halamannya. Mereka semua lalu pergi mengecek ke rumah Chu Yong
Dan saat sampai, memang benar Choyung sudah pergi dari kontrakannya tersebut. Yondo yang sadar telah ditipu kemudian langsung menangis karena ia telah kehilangan semua tabungannya. Dan ternyata si Oppa dan Cherry juga telah ditipu oleh Choyung. Sementara itu Choyung akan bergegas pergi bersama teman barunya. Dan bisa dipastikan si pria ini adalah target baru si Choyung tersebut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita film kali ini. Jangan baper, semoga terhibur dan sampai jumpa.